أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat, jamaah salat jamaah Musalla Al-Marjan yang semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan karunia rahmat, kesehatan, panjang umur, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini bernilai ibadah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum-hukum terkait dengan puasa Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan masuk pada pembahasan puasa-puasa sunnahnya. Puasa-puasa sunnah. Baik, di antara puasa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan, yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Puasa ini sudah sekian kalinya kita mengamalkannya, dan puasa ini adalah puasa di mana seseorang ketika selesai mengerjakan puasa Ramadan, maka kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawalnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Karena satu amalan yang dilakukan oleh manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, anggaplah rata-rata setiap tahunnya kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, maka kalau dikalikan 10, berapa hari itu? 300 hari. Lalu kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 berapa? 60. 60 tambah 300. Berarti 360. Jadi seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Karena dalam setahun itu kan hitungan harinya sekitar 360 hari. Hitungan hari itu dalam setahun 360 hari. Nah, maka siapa orang yang kata Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka sungguh dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Baik, bagaimana kondisi seorang perempuan, misalnya seorang wanita yang dia belum menyelesaikan puasa Ramadannya karena ada beberapa uzur sehingga tidak sempurna pengerjaan puasa Ramadan di bulan tersebut. Apakah dia mengqadhahnya terlebih dahulu atau melakukan puasa Syawal nanti mengqadhah diakhirkan di bulan-bulan yang lain? Masih ada Zulqa'dah, Zulhijjah, ada Muharram, ada Safar. Apakah boleh diakhirkan atau yang diutamakan di sini adalah mengqadhah puasa terlebih dahulu? Setelah selesai mengqadha baru kemudian mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata para ulama, utamanya adalah dia mengqadha dulu.
wanita itu misalnya di tahun ini dia tidak berpuasa 6 hari karena masa haidnya ya sekitar 5 sampai 6 hari. Jadi 6 hari dia tidak berpuasa tahun ini. Nah, apakah dia harus dianjurkan untuk mengqadanya terlebih dahulu di bulan Syawal itu 6 hari, lalu kemudian baru dia mengerjakan puasa Syawalnya? Kata para ulama tadi, dianjurkan untuk mengerjakan terlebih dahulu qadanya 6 hari. Baru kemudian dia mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Nah, kalau memang dia mengira perkiraan yang dia hitung-hitung bahwa kalau dia mendahulukan qadha, ini nggak sempat untuk puasa Syawalnya, nggak sempat. Karena biasanya di hari pertama sampai hari ke-7 dari bulan Syawal itu masih di kampung biasanya. Kalau di kampung itu kan kadang nggak enak kalau mau puasa. Kita diundang ke sana, kita mampir ke sini, mampir ke saudara ini, ditawarin makanan, nggak kita makan nanti nggak enak. Dikirain kita sombong. Jadi selama hari pertama memang diharamkan puasa. Di hari kedua, hari ketiga ini masih suasana lebaran. Suasananya masih suasana lebaran. Sehingga dia tidak bisa berpuasa sampai di hari ke-7. Di hari ke-7 dia balik lagi ke kota asalnya. Ya kadang dia didatangi teman-teman, tamu, diajak makan sini, makan sana. Sampai hari ke-10. Hari ke-10 belum juga dia melakukan qadha puasanya. Jadi ada alasan-alasan yang menjadikan dia tidak bisa mendahulukan qadha puasa. Kalau dia dahulukan qadha puasa, Syawal nggak dapat. Tapi kalau dia dahulukan Syawal, qadha diakhirkan. Kalau qadha kan masih luas waktunya. Kalau Syawal ini kan hanya dibatasi di bulan Syawal saja. Kalau qadha ini kan kata para ulama ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar, Muharram dan seterusnya, masih banyak. Dalam kondisi yang seperti ini, seorang wanita itu boleh dia mengakhirkan qadhanya. Dia dahulukan dulu Syawalnya 6 hari, lalu kemudian dia nanti ganti puasa Ramadannya di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain. Baik, ini yang pertama. Puasa sunnah yang kedua dan yang ketiga. Puasa sunnah yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah puasa Arafah dan yang ketiga adalah puasa Asyura. Puasa Arafah yang kedua, yang ketiga puasa Asyura. Ini dua puasa ini pernah digandengkan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul dulu pernah ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, keutamaan dari puasa Arafah itu adalah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah ini kapan dilakukan? Pada bulan apa? Pada bulan Zulhijjah, di tanggal 9-nya. Jadi ada namanya hari Arafah. Hari Arafah itu adanya pada bulan Zulhijjah. Jadi anggaplah hari ini adalah tanggal 8, besok tanggal 9-nya itu adalah hari di mana kita dianjurkan puasa. Besoknya lagi tanggal 10 adalah hari Lebaran Idul Adha. Tanggal 10 Idul Adha. Baik, itu puasa Arafah. Ada lagi yang ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura ini juga pernah ditanyakan kepada Nabi tentang keutamaannya. Dijawab oleh Nabi, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa satu hari di bulan Asyura, bukan bulan Asyura, di hari Asyura, dia dapat menggugurkan dosa-dosa selama setahun yang lalu. Tahun lalu yang kita sudah lewati, dengan kita berpuasa satu hari di hari Asyura itu dapat menggugurkan, dapat mencuci habis dosa-dosa kita setahun, selama setahun. Nah, terkait dengan puasa Asyura ini,
Pernah dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini puasa Asyura adalah puasa di mana orang-orang Yahudi juga puasa." Orang Yahudi itu berpuasa karena merayakan keselamatan Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Jadi karena kegembiraan dari selamatnya Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, maka orang-orang Yahudi menampakkan kegembiraannya itu dengan berpuasa, dengan beribadah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar menyelisihi orang-orang Yahudi dalam praktek ibadah puasanya, Rasul mengatakan tahun depan kalau begitu kita puasa di tanggal 9-nya. Tanggal 9-nya disebut oleh para ulama istilahnya Tasu'ah. Pernah mendengar istilah itu? Tasu'ah. Kemudian hari ke-10-nya disebut dengan Asyura. Asyura itu 10, Tasu'ah 9-nya. Jadi Rasul ingin menyelisihi cara puasa ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Rasul menyarankan tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9-nya untuk menyelisih orang Yahudi. Tapi dalam riwayat itu diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sampai umurnya. Tidak sampai umurnya dan beliau belum sempat mengamalkan sunnah ini. Sunnah untuk berpuasa di hari ke-9-nya. Tapi hadis berupa ucapan Nabi untuk menyarankan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 9-nya itu sudah ada. Sehingga Rasul mengatakan tahun depan insya Allah kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tapi usia Rasul SAW ketika itu belum sampai. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjemput ajal beliau sehingga beliau tidak sempat berpuasa di tanggal 9-nya ini. Nah, puasa Asyura ini kapan dilakukan? Di bulan Asyura, di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Jadi bulan pertama tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu kan dimulai dari hitungan Muharramnya itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya. Baik, ini adalah puasa yang ketiga yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura. Apa tadi keutamaannya? Keutamaannya mendapatkan ampunan setahun selama setahun yang sudah kita lewati tahun yang lalu. Baik. Yang keempat, puasa yang keempat yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang kita sekarang berada padanya, bulan Sya'ban. Bisa jadi puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban itu adalah puasa Daud, sehari berpuasa sehari tidak, ya, puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa yang kita kerjakan apa saja puasa yang belum kita lakukan, kerjakan di bulan Sya'ban ini. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Aku tidak pernah, kata Aisyah, melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih serius dan lebih banyak kecuali pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang sekarang kita ada pada saat ini. Kita sekarang berada pada tanggal 15 Sya'ban kan ya? 15 Sya'ban. Semalam banyak sekali kita melihat, menyaksikan ada perayaan-perayaan tertentu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Sya'ban itu bulan, berarti pertengahan bulan. Kalau kita tadi malam keluar ngelihat di langit begitu cerah, Masya Allah, ngelihat bulannya itu sempurna sekali. Karena nisfu Sya'ban atau nisfu bulan apa saja di pertengahan bulan itu biasanya bulan purnamanya kelihatan sangat jelas sekali. Tadi malam Masya Allah kelihatan sekali bulan purnamanya jelas terlihat. Itu menandakan bahwa itu adalah pertengahan bulan.
pertengahan bulan. Nah, nisfu Sya'ban. Baik, para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Sya'ban ini sebenarnya tidak ada amalan-amalan khusus. Tidak ada amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus, terutama di malam nisfu Sya'bannya. Tidak ada. Tidak ada amalan-amalan khusus. Puasa termasuk amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu keseluruhannya. Jadi tidak dikhususkan hanya di pertengahannya saja. Jadi anjuran berpuasa itu tidak hanya tanggal 15 Sya'bannya saja. Kalau kita ingin mengerjakan puasa 3 hari dalam sebulan, maka dianjurkan dia berpuasa mulai dari tanggal 13, 14, dan 15 Sya'bannya ini. Nah, dia boleh berpuasa di 15 Sya'ban kalau dia berpuasa sebelumnya. Allah Ta'ala, ini adalah puasa yang keempat, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kelima adalah puasa hari Senin dan Kamis. Ini sudah tidak asing juga di telinga kita, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir jarang meninggalkan puasa Senin Kamis ini, karena Rasul mengatakan bahwa puasa Senin Kamis ini adalah puasa hari Senin dan Kamis ini adalah hari di mana amal soleh kita itu dinaikkan untuk dilaporkan kepada Allah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang sekali ketika amalannya itu dilaporkan dalam kondisi beliau berpuasa. Baik, yang keenam, puasa yang disunahkan yang keenam. Mudah-mudahan pada pertemuan yang kali ini kita bisa selesaikan kitab jilid 1 ini, karena sedikit lagi pembahasannya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk menyelesaikannya. Yang keenam, puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi puasa 3 hari di setiap bulan ini hal yang disunahkan. Bulan Syawal nanti, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Itu setiap bulannya kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. Kenapa? Karena orang yang berpuasa setiap bulannya 3 hari, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa setahun penuh. Jadi kita rutinkan nih tiap bulan 3 hari kita berpuasa. Tiap bulan berganti lagi bulan, kita berpuasa 3 hari lagi. Maka keutamaannya adalah sama seseorang itu seperti berpuasa setahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan tadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10. Berarti kalau kita puasa setiap bulannya 3 hari, kalikanlah 10, berapa itu? 30, berarti kita berpuasa sebulan. Kemudian pindah lagi bulan yang baru, kita berpuasa 3 hari lagi gitu. Di bulan itu dikalikan 10, berarti seakan-akan kita berpuasa sebulan penuh lagi. Dan terus itu kita istiqomahkan untuk berpuasa di setiap bulannya 3 hari, 3 hari, 3 hari, maka seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Ada di antara para ulama mengatakan boleh acak di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan, seperti Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi SAW? Idza sumta minasy syahr, apabila engkau ingin mengerjakan puasa dalam sebulan, maka kerjakanlah pada tanggal 13, 13 wa 14 wa 15, yaitu tanggal 13, 14 dan tanggal 15-nya. Jadi ada ulama mengatakan boleh diacak, ya penting 3 hari dalam sebulan itu. Mau di awal bulan kita pilih sehari, kemudian di pertengahannya sehari, kemudian di akhirnya sehari, yang penting 3 hari. Silahkan, nggak ada masalah. Ada para ulama yang menganjurkan seperti itu. Tapi kalau kita melihat kesesuaian dengan hadis Nabi, Nabi itu menganjurkannya pada tanggal 13, 14, 15, atau istilah yang lain disebutkan oleh para ulama dengan puasa ayyamul bid. Ayyamul bid. Ayyam itu artinya apa?
hari-hari. Bid itu apa tuh bid? Bid itu putih, jelas, terang. Makanya di 3 hari ini, kalau kita keluar di malam harinya, di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, itu malamnya terang sekali. Ustadz, kalau kita di Bekasi mau tanggal 13, 14, 15, 16 terang terus. Ya karena memang lampu penerangannya bagus. Coba kalau kita di gunung-gunung, di kampung-kampung yang nggak ada lampu-lampu di jalanannya. Nah itu beda sekali. Tanggal 1 itu, di setiap bulannya, itu cuma kelihatan garis doang, hilal doang. Tanggal 2 masih sedikit garisnya agak terang gitu. Tanggal 3 agak lebih terang lagi. Nah tanggal 13 itu sudah mulai agak sempurna. Terlihat terang menerang. Kampung itu bisa terang sekali. Tanggal 14-nya lagi. Apalagi tanggal 15-nya. Makanya disebut dengan bid. Paham ini makna bid? Bid itu maknanya putih, jelas, terang. Ayam, apa arti ayam tadi? Hari. Ayam itu jamak daripada yaum. Yaumun hari. Jamaknya ayam. Hari-hari. Hari-hari yang terang menerang. Hari-hari yang terang menerang itu ada pada tanggal 13, 14, dan 15. Makanya disebut dengan puasa ayyamul bid. Baik. Kalau kita mau memilih, pilih pendapat yang ini karena memang ada hadis Nabi SAW yang secara khusus menerangkan tanggal-tanggal pengerjaan puasa 3 hari dalam sebulan tersebut. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jadi diselang-seling. Hari ini kita berpuasa, besok kita berbuka. Artinya tidak berpuasa. Besoknya lagi kita berpuasa. Ini disebut dengan puasa Nabi Daud. Dan ini adalah seafdal-afdalnya puasa. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa Daud. Tapi kalau kita sudah memilih puasa Daud ini, kita nggak usah lagi kerjakan puasa yang lain. Jadi jangan diacak. Puasa kita udah memilih mau konsisten dan istiqomah nih puasa Daud. Tapi puasa Senin Kamisnya juga dia masih puasa. Jangan. Karena dia sudah berada pada pemilihan yang afdal, pemilihan yang lebih utama, yaitu puasa Daud. Andai kata dia hari Ahad ya, hari Ahad atau hari Minggu dia puasa nih. Berarti kan hari Senin dia harusnya tidak puasa. Jadi jangan dia ambil, aduh kalau begitu saya mau ambil puasa sunnah hari Senin. Jangan, udah. Dia berbuka hari Senin itu. Nanti hari Selasanya dia berpuasa lagi. Paham ini Bu? Jadi jangan dicampur adukkan antara puasa Nabi Daud dengan puasa Senin Kamis. Dia ambil lagi puasa Ayyamul Bid misalnya. Kalau Ayyamul Bid tadi kan 3 hari berturut-turut tuh. Kalau puasa Nabi Daud kan harusnya sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Nah kalau kita memilih puasa Nabi Daud, maka jangan kita ambil puasa-puasa yang lainnya. Karena apa yang sudah kita pilih itu adalah puasa yang paling terbaik setelah puasa Ramadan. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di halaman 483 bagi yang bawa buku. Di situ ada yang di bawah, paragraf yang di bawah, ketika sedang berpuasa sunnah, boleh bagi kita untuk memilih berbuka. Boleh. Seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Hani. Nabi SAW pada Fathul Makkah itu pembebasan kota Makkah. Lalu beliau diberikan minuman. Kemudian beliau pun meminumnya. Setelah itu beliau memberikannya kepadaku. Jadi Ummu Hani ketika itu berpuasa. Kata Ummu Hani, saya sedang berpuasa. Lalu Rasul SAW bersabda, sesungguhnya orang yang melakukan ibadah sunnah adalah pemimpin terhadap dirinya. Kalau ibadah-ibadah sunnah itu, kalau memang mau kita membatalkannya, kalau ada keperluan, maka tidak ada masalah. Tidak mengapa kita membatalkan ibadah sunnah tersebut. Tapi kalau ibadah wajib nggak boleh, kecuali kalau memang ada alasan kenapa kita membatalkannya. Tapi ujuk-ujuk mau dibatalkan tanpa sebab, maka tidak boleh. Tapi kalau ibadah sunnah,
Nah, itu diserahkan lagi kepada kita. Kalau kita mau membatalkannya silahkan, kalau kita mau melanjutkannya afdol. Baik, seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah sementara suaminya ada bersamanya, kecuali dengan izin suami. Jadi kalau kita sedang berpuasa sunnah dan kita tahu di hari itu suami kita ada di rumah, entahkah itu kerja di rumah karena WFH atau apa, atau mungkin di hari itu libur kerjanya, lalu kemudian kita ingin puasa sunnah nih, nggak boleh kita langsung puasa sahur begitu aja, tapi harus izin dulu kepada suami, kasih tahu dulu di malam harinya sebelum tidur, Mas, besok saya mau puasa sunnah ya, boleh nggak? Lihat, puasa sunnah saja izin kepada suami. Nah, kalau dia puasa begitu saja, maka dia telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidni. Janganlah seorang wanita itu berpuasa sementara suaminya hadir. Hadir itu ada di tengah-tengah dia, sedang bersamanya di rumah. Keesokan harinya itu suaminya banyak waktu bersama dia di rumah atau di mana, maka dia tidak boleh berpuasa kecuali atas izin dari suaminya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah pada poin yang berikutnya. Hari-hari yang dimana kita dilarang berpuasa. Ada hari-hari yang tidak boleh kita berpuasa. Kalau kita paksakan diri untuk berpuasa, haram hukumnya. Hari apa saja itu? Yang pertama, 2 hari raya. 2 hari raya di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi di hari pertamanya doang ya. Kalau Idul Fitri itu di hari pertamanya saja. 1 Syawalnya itu tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Kalau hari kedua ini masih ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi lebih utama kita tidak memilih untuk berpuasa di awal-awal Lebaran. Karena kan awal-awal Lebaran ini kita hari-hari di mana kita bergembira kan ya. Hari kedua itu suasananya masih Lebaran atau tidak? Kita ini biasanya umumnya di Indonesia ini merasakan masih merasakan suasana Lebaran itu sampai kapan? Sampai berapa hari biasanya? Seminggu kan ya, biasanya begitu. Seminggu itu kadang kita banyak tamu, kadang kita yang bertamu, kadang kita sedang mudik. Biasanya seminggu itu masih suasana Lebaran masih terasa. Nah, sebaiknya ya kita undurkanlah untuk berpuasa sunnahnya. Jadi hari kedua jangan puasa dulu. Hari ketiga usahakan jangan puasa dulu. Hari keempat, udahlah kalau misalnya sudah suasana Lebarannya udah, kalau di kota kan hari keempat itu udah nggak terlihat gitu. Hari kelima udah biasa-biasa aja. Ya udah nggak apa-apa, puasa aja di hari kelima, hari keenam, nggak ada masalah. Kalau kita masih di kampung beda biasanya, beda, masih terasa. Hari kelima itu masih terasa suasana Lebarannya. Nah, usahakan diakhirkan dulu puasa sunnah yang kita terbiasa melakukannya. Entahkah itu puasa Seninnya, entahkah itu puasa Kamisnya, entahkah itu Ayyamul Bidnya, atau puasa Syawalnya. 6 hari tadi di bulan Syawal. Nah, itu diakhirkan saja dulu sampai kita sudah berada pada hari yang suasana Lebarannya itu sudah tidak terlihat lagi. Baik, yang dilarang di sini di hari keberapa tadi? Di hari pertamanya saja, itu yang dilarang. Baik, begitu juga di Idul Adhanya. Idul Adhanya itu adalah hari Lebaran, Idul Adha, itu juga dilarang. Namun di Idul Adha ini ada hari-hari tasyrik yang juga ikut serta di sana. Hari-hari tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 11 Zulhijjah ya. Tanggal 10 kan Idul Adha kan ya. Idul Adha jelas dilarang di hari pertama hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Baik, ada 3 hari yang juga dilarang bagi kita untuk berpuasa. Ini hari yang kedua ya, yaitu hari-hari tasyrik namanya. Hari-hari tasyrik itu ada pada tanggal 11, 12, dan 13. Ini disebut dengan ayyamu at-tasyrik.
Ayyamut tasyrik itu hari-hari di mana kita masih merasakan suasana lebaran kurbannya. Biasanya kita masih punya daging-daging yang berkurban. Nah, itu hari di mana makan dan minum masih dianjurkan. Tanggal 11, 12, 13 itu hari kita memakan makanan hewan kurban kita. Yang nyate-nyate, yang masak apalagi biasanya daging kalau ibu-ibu? Hah? Dendeng, gulai. Nah, itu hari-hari di mana kita dianjurkan untuk makan-makan karena memang ayyamu al-akal wa syarb. Jadi 3 hari di hari-hari tasyrik ini disebut oleh para ulama dengan hari makan dan minum. Jadi hari makan dan minum itu di bulan Zulhijjah ada pada tanggal 11, 12 dan 13. Baik. Hari yang ketiga yang dilarang kita berpuasa adalah hari Jumat saja. Berpuasa di hari Jumat doang. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Itu dilarang kalau kita memilih hanya pada hari Jumatnya saja. Kecuali kalau kita berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Itu boleh. Tapi kalau kita ujuk-ujuk memilih mau puasa, saya mau puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Sunnah apa? Sunnah aja. Pengen puasa aja, puasa sunnah. Nggak boleh. Kecuali dia sudah mulai puasanya di hari Kamisnya. Dia puasa Kamisnya, kemudian dia puasa hari Jumatnya. Atau dia puasa hari Jumatnya, tapi nanti hari Sabtunya dia puasa. Nah, begitu pilihannya. Karena dulu ada seorang sahabat Juwairiyah pernah berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya di hari Jumat, ketemu nih di hari Jumat. Dan ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa. Rasul SAW bertanya kepadanya, apakah kemarin engkau berpuasa? Maksudnya hari Kamis kamu kemarin puasa enggak? Kata Juwairiyah menjawab tidak. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, besok mau puasa enggak hari Sabtunya? Dijawab, enggak. Kata Rasul SAW berbuka, enggak boleh puasa di hari Jumat ini. Kecuali berpuasa sebelumnya di hari Kamis atau berpuasa sesudahnya di hari Sabtu. Kalau kita pengen puasa di hari Jumatnya doang, maka itu adalah puasa yang terlarang untuk dikerjakan. Kecuali kalau puasa-puasa wajib, misalnya karena mengqadha puasa Ramadannya, atau mungkin puasa nazar. Dia punya nazar. Nazar itu kan berarti kan wajib, harus ditunaikan. Dia berpuasa di hari Jumat itu, maka dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau dia hanya sekedar puasa sunnah saja, tidak dianjurkan. Bahkan masuk dalam kategori hal yang dilarang di dalam berpuasa, pelaksanaannya dilakukan di hari Jumat itu. Baik, yang keempat, berpuasa pada hari yang diragukan. Ini juga haram hukumnya. Berpuasa pada hari yang diragukan. Apa maksud puasa di hari yang diragukan ini? Dia ragu, hari ini Ramadan pertama atau tanggal 30 Sya'ban. Dia ragu. Namun untuk kehati-hatian dia berpuasa. Untuk hati-hati saya berpuasa aja deh. Dari pemerintah belum ada sidang isbat yang menjelaskan bahwa puasa itu adalah hari ini. Sidang isbatnya itu nanti gitu, nanti sore. Misalnya begitu, nanti sore. Sidang isbatnya. Dia untuk kehati-hatian, dia puasa hari ini. Puasa hari ini. Nah, ini kan berarti namanya hari ragu. Hari di mana diragukan apakah ini 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Masih ragu. Tapi dia memilih untuk berpuasa, alasannya kehati-hatian. Mana tahu bisa jadi pemerintah salah. Bisa jadi 1 Ramadannya hari ini nih. Nah, dia berpuasa, memilih berpuasa untuk hari ini, maka inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hari yang diragukan untuk berpuasa. Barang siapa memaksakan diri untuk berpuasa di hari yang diragukan itu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW bersabda, "Man shamal yaumal ladzi syakka fihi faqad 'asa Aba Qasim." Siapa orang yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, apakah ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, maka dia sungguh telah berdosa karena telah memaksiati Abul Qasim. Abul Qasim di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga menegaskan, la tuqaddimu sauma Ramadan bi yaumin wala yaumaini. Janganlah seseorang itu mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa untuk berpuasa. Jadi kalau kita bukan orang yang terbiasa puasa, dilarang kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak boleh kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali karena memang kita ini orang yang terbiasa puasa. Kita terbiasa puasa Senin Kamis. Kita bulan-bulan yang lalu juga terbiasa puasa Daud misalnya. Nah, maka tidak ada masalah. Silahkan untuk melanjutkan puasanya walaupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi kalau kita orang yang termasuk orang yang jarang berpuasa di bulan-bulan yang lain, tiba-tiba dan ujuk-ujuk kita mau puasa saja sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka hal ini dilarang, haram hukumnya. Baik, berikutnya, puasa sepanjang tahun. Ini juga hal yang dilarang. Puasa sepanjang tahun, tiap hari puasa, nggak boleh. Kalau mau puasa, pilih tadi puasa Daud. Kalau kuat, saya Ustaz mampu tiap hari puasa, ya tapi nggak boleh, dilarang. Dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh puasa saumal abad namanya. Puasa seterusnya, selama-lamanya sepanjang tahun. Nah, itu dilarang oleh syariat kita. Dan jelas Rasul SAW mengatakan, la shoma man saumal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selama-lamanya sepanjang tahun. Baik, kita lanjutkan. Makruh hukumnya melaksanakan puasa wisol. Puasa wisol. Puasa wisol ini apa maksud puasa wisol? Terus menerus maksudnya bukan sepanjang tahun ya. Tapi dia berpuasa misalnya sehari atau 3 hari, tapi dengan satu sahur. Jadi sahurnya itulah sahur, itulah bukanya. Paham ini puasa wisol maksudnya? Jadi nggak ada bukanya. Jadi dia sahur nih sebelum sholat subuh, terus sampai azan maghrib berkumandang, dia masih puasa, masih menahan lapar, tidak makan, menahan rasa haus, tidak minum. Nanti dia buka dan sahurnya itulah satu waktu. Di waktu sahur itulah dia berbukanya. Itu nggak boleh. Ada, dulunya ada. Dulunya, makanya ada larangan Nabi ini. Ada para sahabat melakukan itu. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Rasul juga pernah sampai puasa seperti itu. Atau dibalik. Jadi dibaliknya itu buka. Jadi dia sahurnya di waktu buka itu. Paham ini dibalik. Kalau tadi kan bukanya di waktu sahur. Kalau ini termasuk puasa wisol juga adalah sahurnya itu di waktu berbuka. Sekali aja. Jadi 24 jam itu makannya cuma sekali. Apakah itu makannya di waktu berbuka atau di waktu sahur. Nah, itulah disebut dengan puasa wisol. Dan itu dilarang, tidak boleh. Makanya ada di antara para sahabat yang ketika itu bukan kayak protes ya, kayak menegaskanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk puasa wisol, sedangkan engkau melakukannya. Berarti kan ada kan ya, ada orang yang melakukan puasa ini. Sahabat ketika itu berupaya ingin melakukan puasa wisol ini. Makanya ketika Rasul SAW melarangnya, iyyakum wal wisol, kata Rasulullah, jangan kalian melakukan puasa wisol. Lalu para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, engkau melakukannya, kenapa kami nggak boleh gitu? Lalu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beda. Kalian itu beda puasa wisol kalian dengan saya. Kalau kalian ingin menyamai seperti saya, ketahuilah, saya ketika mabit itu tidur malam hari, abi itu
saya tidur di malam hari, istirahat di malam hari, yut'imuni rabbi. Allah memberikan aku makan dan Allah memberikan aku minum. Maka kata Rasul SAW menutup hadisnya, faklafu minal a'mal ma tutiqun. Beramallah kalian dari amalan-amalan soleh yang mampu kalian kerjakan. Jadi kalau kalian tidak mampu, khawatir nanti kalau kalian menyambung puasa itu, kalian sambung, harusnya kalian berbuka, tapi kalian sambung puasanya sampai nanti di sahur, khawatir kalian gak mampu. Dan mengakibatkan banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang harusnya kalian kerjakan terbengkalai. Maka jangan kalian lakukan. Sekali-kali jangan kalian lakukan puasa wisol ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kenapa dia kuat? Beliau kuat puasa wisol ini karena Rasul SAW di malam harinya ternyata diberikan makan dan minum oleh Allah. Kelihatan memang beliau tidak makan, tapi Allah memberikan kekuatan makan dan minum itu di saat Rasul berada di malam hari. Beda. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita adalah pembahasan i'tikaf bagi wanita. I'tikaf bagi wanita. Ini pembahasan terakhir dari kitab ini. Kitab ini ada 2 jilid. Jilid pertamanya mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada kesempatan ini. Baik, secara ringkas, i'tikaf bagi wanita. I'tikaf bagi wanita dianjurkan, disunnahkan sebagaimana i'tikaf itu juga dianjurkan bagi laki-laki. Laki-laki dianjurkan untuk beriktikaf, begitu juga perempuan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, kepala keluarga ini, untuk membangunkan keluarga di 10 hari terakhir. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Aisyah, kata Aisyah mengatakan, apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Rasul itu syadda mi'zarahu. Rasul itu mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Maksudnya Rasul serius betul di dalam beribadah ketika masuk hari yang terakhir, 10 terakhir Ramadan. Jadi beliau itu serius sekali. Saking seriusnya digambarkan oleh Aisyah, Rasul itu mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Kalau kita peribahasa menampakkan atau menunjukkan bahwa orang ini serius, biasanya dengan menggunakan bahasa apa? Kalau kita biasanya menggunakan istilah menyingsingkan lengan kan ya. Fulan itu udah menyingsingkan lengannya. Maksudnya udah kelihatan bahwa fulan itu serius dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, dalam istilah bahasa Arab juga ada mengencangkan ikatan tali pinggang. Ini menunjukkan berarti serius dalam beribadah. Ada penafsiran yang kedua, kata para ulama, tafsiran yang kedua, maksud daripada mengencangkan ikatan tali pinggang di sini adalah Rasul di 10 hari terakhir beliau tidak menggauli istrinya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak menggauli istrinya? Kata para ulama, menunjukkan Rasulullah ingin fokus beribadah. Sehingga perkara-perkara dunia Rasul sisihkan. Orang perkara dunia ini kan bisa dilakukan di hari-hari sebelumnya. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. 12 bulan. Masa iya sih 10 harinya doang? Setahun itu kan sekitar 360 hari kan ya. 360 hari. Masa iya sih 10 harinya doang gak bisa kita berikan untuk Allah? Nah, di antara kiat agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, kita beriktikaf. Ini kiat agar kita bisa fokus beribadah. Apa itu kiatnya? Kita beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid, nggak keluar-keluar dari masjid. Jadi fokus selama 10 hari itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid ngapain? Bawa kasur tidur, bawa bantal? Enggak. Boleh bawa kasur, boleh. Tapi jangan kasur yang empuknya dibawa. Boleh bawa bantal, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan bantal yang enak.
Nanti keenakan istirahatnya cuma mindahin kasur doang di masjid. Tidur juga dia di masjid. Maksudnya dia beriktikaf di masjid itu supaya lebih fokus, lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan iktikaf. Jadi meluangkan waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Ada di antara ibu-ibu yang hadir di sini pernah sempurna iktikafnya 10 hari? Ada? Belum ya? Mudah-mudahan ada waktu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kemudian ya kesibukan diberikan dikurangi kesibukan kita kan nggak tahu kapan itu, ya Allah alam bisawab. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ada waktu yang diizinkan oleh Allah kita bisa beriktikaf 10 hari terakhir full. Ustaz, kadang ya banyak rintangannya Ustaz. Masya Allah, apa diantaranya? Itu hari-hari di mana kami harus sudah mudik Ustaz. Iya atau tidak? Kadang di tanggal 25 Ramadan itu udah mulai persiapan mudik. Kadang 27-nya udah siap-siap berangkat. 27 Ramadan. Ya berarti kita tidak bisa mendapatkan keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir. Ya minimal kita merasakan iktikaf di malam-malam ganjilnya lah. Kita mulai, ini kita ingatkan suami kita, Mas, ini udah tanggal 21 Ramadan ini. Ayolah kita ke masjid. Kita nanti habis sholat maghrib, isya, tarawih, kita di masjid aja. Sampai subuh, nanti kita di masjid. Pulang, mau sahur, pulang. Ya adalah waktu yang kita sempatkan. Dari 10 hari terakhir itu dapat 2-3 hari, alhamdulillah. Enggak usahlah sampai 10 harinya. Ya 3 hari, alhamdulillah. Karena nanti kita udah akan mempersiapkan diri mau mudik nih. Mudik kita nggak bisa 10 hari. Full nggak bisa. Tapi adalah hari-hari di mana kita bisa begadang di malam hari tersebut. Begadang kita semalam suntuk misalnya, atau tidaklah bisa semalam suntuk, minimal sebahagian besar malam itu kita gunakan untuk beribadah. Sejam 2 jam kita istirahat. Kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir itu. Terkhusus di malam-malam ganjilnya, karena harapan kita di malam ganjil itu ada malam Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih afdal dibanding dengan beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan, ketika kita beribadah di malam hari itu, anggaplah yang kita lakukan di malam itu membaca Al-Quran cuma 10 lembar. Di malam itu, malam ganjil itu 10 lembar. Lebihnya kita sholat, lebihnya lagi kita berzikir, kita berdoa. Itu apa yang kita lakukan dari ibadah itu lebih afdal dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Jadi 10 lembar yang ibu-ibu baca, itu 10 lembar dari Al-Quran di malam itu lebih afdal dibanding selama 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan itu berapa tahun? Sekitar 73 tahun lebih. Ada di antara ibu-ibu sekalian yang hadir di sini pernah konsisten selama 70 tahun tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Setiap harinya dia membaca 10 lembar Al-Quran, 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Sampai usianya 70 tahun. Ada? Usia kita aja belum sampai 70 tahun, Ustaz. Usia aja belum sampai 70 tahun. Gimana? Nah, inilah karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Umur kita belum tentu sampai di situ, tapi amalan kita bisa menjangkau lebih daripada umur kita. Enak atau tidak? Enak. Yang pertanyaannya, mau atau tidak? Nah itu. Mau Ustaz? Ada usaha atau tidak? Nah, itu juga harus dipertanyakan. Harus ada usaha. Sekarang harus dipersiapkan. Ini kan bulan Ramadan nih. Ya setengah bulan lagi, 14 hari lagi lah kira-kira ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian di Ramadan pertama sampai Ramadan ke-20, nah itu kita sudah mulai giat beribadahnya, dan ditambahkan, dimaksimalkan lebih giat lagi ketika kita berada di 10 hari terakhirnya. Jangan dibalik.
Semangatnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mulai kendor sampai hari terakhir. Di hari-hari terakhir itu malah udah mulai sibuk cari baju lebaran, cari bikin kue, sibuk ini, sibuk itu. Harusnya jangan. Harusnya segala sesuatu itu sekarang ibu-ibu persiapkan. Mau beli baju lebarannya, belanja-belanja, sekarang ngajak suaminya. THR-nya belum turun ya. Iya juga ya. Daripada nanti dihujat sama suami. Ya. Tapi tidak ada masalah. Belanja di 10 hari terakhirnya, tapi jangan di malam-malam harinya. Ya, carilah di pagi-pagi hari, siang, supaya nanti di malam harinya bisa beribadah lagi. Ya, nggak apa-apa, tidak dilarang untuk belanja. Tapi niatkan kita beli baju, baju-baju baru, diniatkan untuk digunakan nanti di waktu lebarannya, supaya terlihat gembira menyambut hari kegembiraan kemenangan kaum muslimin di hari raya Idul Fitri. Gunakan, dan ada masalah, insya Allah. Mudah-mudahan niat-niat kita untuk belanja itu bernilai pahala jadinya. Bagi ibu-ibu yang mungkin mudik pulang kampung, niatkan untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan ketika kita tidak beriktikaf, kita tidak maksimal lagi beribadah di bulan Ramadan itu karena sudah mulai melakukan perjalanannya bukan dekat. Kadang menghabiskan waktu sehari semalam, ada yang 2 hari kadang. Nah, itu niatkan betul-betul, diperbaiki niatnya untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan kedua orang tua, untuk menyambung tali silaturahmi dengan kakak, dengan adik. Jangan ada niat-niat yang tidak baik. Kadang ada nih ibu-ibu yang di luar sana, niatnya kalau mudik itu berapa? Buat menampakkan, saya sukses loh. Wah, saya dari kota nih, saya termasuk orang kampung yang sukses. Nggak boleh kita sama sekali. Tatkala kita melakukan perjalanan mudik itu, niat-niat seperti ini harus dibersihkan. Kenapa? Karena perjalanan kita mudik ini, kita bisa dapatkan pahala yang luar biasa juga. Apalagi perjalanan yang kita lakukan itu di malam hari, ternyata di malam itu adalah malam Lailatul Qadar lagi. Kan sayang nih, kalau kita cuma mudik nggak ada niatnya yang baik. Apalagi itu malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita melakukan perjalanan dan kebetulan itu adalah malam Lailatul Qadar, maka niat kita terhitung dengan niat yang baik. Bahkan itu bisa mendapatkan pahala tadi mengalahkan 1000 bulan. Niat baik yang dilakukan oleh seseorang. Dia kan bisa mendapatkan nilai ibadah gitu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, bukan itu pembahasan kita sebenarnya. Pembahasan kita adalah i'tikaf. Kembali kepada i'tikaf. Baik, i'tikaf ini disyariatkan bagi wanita. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan di 10 hari terakhir itu beliau membangunkan keluarganya. Rasul kalau i'tikaf di malam hari, beliau tidak hanya ibadah sendiri. Kadang-kadang di malam harinya itu Rasul jalan ke rumah-rumah istrinya, bangunin oleh beliau, bangun. Bahkan anak menantunya pun dibangunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di malam-malam itu malam-malam yang kita harus hidupkan dengan ibadah. Nah, begitu juga ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian punya anak, itu diajarkan, dilatih. Dibangunkan anaknya jam-jam 12, jam 1 misalnya udah tertidur 2 jam atau 3 jam, bangunkan. Ayo nak, bangun. Kalau kita melihat suasana rumah kita, walaupun kita misalnya tidak iktikaf di masjid, mungkin kita di rumah atau di mana, kan kita akan melihat suasana rumah yang luar biasa indahnya tatkala kita melihat anak laki-laki kita yang pertama sedang baca Quran di kamarnya, kemudian kita lihat anak kedua kita sedang sholat, menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Kayaknya sejuk sekali hati kita, kayaknya mata kita indah sekali melihat suasana rumah yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diminta sepanjang malam, enggak, dalam setahun enggak, sepanjang malam, tapi hanya 10 hari terakhirnya saja. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bangunkan keluarga-keluarganya, Rasul bangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib, Rasul bangunkan putrinya Fatimah.
untuk diingatkan, ayo ibadah, sholat. Banyak ibadah yang bisa dilakukan, baca Quran, sholat, berzikir. Banyak ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir itu. Apalagi bagi ibu-ibu yang beriktikaf di masjid. Karena suasana masjidnya itu memang suasana orang-orang pada beribadah. Baik, ada beberapa hukum-hukum terkait dengan ibadah iktikaf bagi wanita. Yang pertama, hukum-hukum yang terkait iktikaf bagi wanita adalah yang pertama, seorang wanita tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh dia beriktikaf di masjid kecuali atas izin suaminya. Yang kedua, jika seorang suami telah mengizinkan istrinya melakukan iktikaf, apakah boleh dia menghentikannya? Udah diizinkan sama suaminya nih. Udah nggak apa-apa, mama kalau mau iktikaf silahkan. Tapi papa nggak bisa ya. Papa soalnya besok mau kerja. Jadi nggak bisa begadang terlalu lama. Papa mungkin nanti sempatkan bangun kira-kira jam 2 malam. Tapi cuma di rumah aja baca-baca Quran. Oh ya udah. Nah, istrinya pergi ke masjid iktikaf. Lalu jam 11, tadi udah diizinin. Jam 11 ditelepon sama suaminya. Mama pulang dulu ya. Berarti kan batal nih iktikaf, pulang. Ya, berarti dia memilih pulang atau tetap berada di masjid iktikaf. Nah, di sini ada perincian para ulama. Yang pertama, kalau iktikaf yang dilakukan hanya sekedar sunnah saja, maka lebih baik dia memilih untuk pulang. Memilih untuk pulang. Kalau iktikaf yang dia lakukan hukumnya wajib, karena memang ada nazar misalnya, saya kayaknya tahun ini, saya bernazar tahun ini, saya pengen iktikaf minimal 2 malam deh. Berarti kan nazar nih. Sudah dia niatkan, sudah dia ungkapkan. Barusan saja misalnya dia sudah ungkapkan. Lalu tibalah waktunya dia mana? Dia harus iktikaf. Dia izin kepada suaminya, saya mau iktikaf karena saya ada nazar untuk beriktikaf di masjid selama 2 malam. Ya udah diizinkan oleh suaminya. Enggak berapa lama ditelepon sama suaminya, "Pulang ya, Ma." Ah, enggak bisa. Enggak boleh. Harus diselesaikan sampai besok paginya, baru nanti pulang di waktu paginya. Kenapa? Karena hukum iktikaf yang dia lakukan wajib. Karena dia pernah bernazar. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, iktikaf tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid. Dalam masjid. Nggak ada istilah iktikaf di kamar tidur, di rumah, di atas sofa, di ruangan tamu iktikaf. Nggak ada istilah iktikaf seperti itu. Kecuali yang 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kan memang sama sekali suasana Ramadan itu nggak ada di masjid kan ya. Nggak ada sholat tarawih. Semuanya di rumah. Sampai sholat Idul Fitrinya pun dikerjakan sama keluarga di rumah. Nah, kalau kondisi seperti itu memang bisalah kalau kita sudah terbiasa i'tikaf di 10 hari terakhir, ya sudah i'tikaflah di rumah, tidak ada masalah, di ruangan khusus, di mana kadang kita punya ada ruangan khusus untuk beribadah, situ silahkan untuk beriktikaf. Tapi kalau hukum asal, kembali kita kepada hukum asal, i'tikaf itu tidak boleh dikerjakan kecuali di dalam masjid. Apalagi i'tikaf dikerjakan di mall, nggak ada. Di pasar, i'tikaf di pasar, itu namanya belanja. Tidak ada i'tikaf di pasar, di mall. Yang ada i'tikaf adalah di masjid. Pertanyaannya, musola boleh atau tidak? Boleh, di musola boleh nggak i'tikaf? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Musola itu sama seperti masjid. Jadi kalau mau i'tikaf misalnya di musola Al-Marjan ini, habis sholat tarawih, kemudian dia nggak pulang lagi, pulangnya nanti kalau udah mau sahur dia pulang misalnya, atau bisa jadi pengurusnya menyiapkan makan sahur di sini sehingga dia juga nggak pulang sampai subuh, dilanjut lagi sampai besoknya lagi, bagus, tidak ada masalah. Dikerjakan di musola, iya tidak ada masalah, boleh, tidak mengapa. Cuma nanti karena musola ini kan dia tidak ada Jumatan doang kan ya. Nah itu aja nanti bedanya, di hari Jumatnya dia keluar berarti, keluar untuk mengerjakan sholat Jumat. Baik, yang keempat, jika seorang wanita beriktikaf di dalam masjid, maka hendaklah ia menutup dirinya dengan sesuatu. Jadi ada ruangan khusus iktikaf bagi perempuan, supaya ketika mereka misalnya sedang buka jilbab,
atau mungkin aurat-aurat yang kecilnya terlihat, itu tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Karena kan hari-hari di mana 10 hari terakhir itu kan hari di mana ramai sekali. Masjid-masjid itu ramai 10 hari terakhir itu. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Nah, perempuan itu diusahakan pada ruangan khusus. Ruangan khusus, apalagi ketika dia mau tidur kan. Kalau namanya tidur nggak sadar. Kadang tersingkap auratnya, kadang ya dalam kondisi tidur dia buka jilbabnya, dia pakaian yang rapi saja di dalam masjid. Tidak ada masalah sebenarnya. Hal itu tidak dipermasalahkan, boleh. Cuma kalau perempuan itu memiliki ruangan khusus tadi. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan-perempuan yang beriktikaf itu mereka punya kemah, tenda gitu, kemah khusus. Nah, mereka berada di dalam kemah-kemah itu, jadi tertutup, tidak terlihat. Baik, yang kelima, dianjurkan agar seorang wanita menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika dia beriktikaf itu, yang dia lakukan adalah ibadah, bukan malah ngerumpi, bukan malah bikin majelis dia. Ada lagi yang jualan malah. Nah, jangan. Haram malah hukumnya. Ada yang menyempatkan transaksi pula ya. Ada kadang apa lagi? Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat itu jangan dilakukan di masjid. Nah, jadi kita harus sibukkan dengan baca Quran, sholat malam, berdoa, atau kita berzikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak istighfar, berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian daripada ibadah-ibadah yang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diperbanyak. Ustadz, kadang bosan loh semalaman suntuk gitu kita baca Quran terus, kemudian zikir, sholat. Emang nggak boleh kita ngobrol-ngobrol dengan teman? Boleh sesaat doang. Silakan. Jangan pula ngobrol sampai sejam, sampai 2 jam. Ngobrol sambil bikin kopi. Kadang kan ada kopi yang disiapkan oleh panitia, kita bikin kopi sambil ngobrol dengan teman-teman, sambil makan gorengan 10 menit, 15 menit, ya tidak ada masalah. Supaya segar lagi dia beribadah kepada Allah, silahkan. Tapi kalau sampai duduk nongkrong, bikin forum, ngobrol-ngobrol sejam 2 jam, itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena i'tikaf itu kita ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf karena suatu kebutuhan. Boleh keluar. Misalnya kita sudah niat nih, malam ini saya mau i'tikaf deh. Tiba-tiba jam 12 malam lapar banget dia. Ternyata panitia nggak nyiapin makanan, nggak ada kopi, nggak ada gorengan. Ya sudah, dia keluar, cari makanan, nanti balik lagi. Cari makanannya yang terdekat. Kalau dia i'tikafnya di Musola Al-Marjan ini, ya cari di sekitar sini makanannya. Jangan carinya ke tol timur sana. Itu kejauhan cari makanan ke sana. Sampai ke Grand Wisata sana. Jangan. Kita kan cuma sekedar lapar tadi, ingin menghilangkan rasa lapar itu supaya lebih konsentrasi beribadahnya. Cari di sekitar sini aja. Barang 15 menit, setengah jam lah paling lama, kemudian balik lagi untuk i'tikaf. Ada kebutuhan, apalagi dalam rangka kita mau sahur gitu. Ternyata sahurnya nggak ada, kita keluar mau sahur. Boleh, tidak ada masalah. Keluar atas kebutuhan-kebutuhan seperti ini tidak ada masalah insyaallah. Baik, yang ketujuh. Jika seorang suami bersenggama dengan istrinya, maka batallah i'tikaf keduanya. Jadi kalau suaminya sedang i'tikaf, istrinya sedang i'tikaf, lalu kemudian dia pulang, lalu melakukan hubungan biologis dengan pasangannya, maka secara otomatis i'tikafnya tadi menjadi batal. Kalau batal, boleh nggak dia ke masjid lagi? Boleh, tapi dia meniatkan lagi, diulangi lagi niatnya. Saya mau berniat i'tikaf lagi. Masuk dia ke masjid, niat baru lagi. Kenapa? Karena i'tikaf yang pertama tadi sudah batal. Yang kedelapan, seorang wanita ketika i'tikaf dibolehkan menyentuh suaminya. Catatannya tanpa syahwat. Ya, kalau dia misalnya
hanya sekedar ngobrol dengan suaminya malam i'tikaf itu, atau suaminya sudah rindu sama istrinya, pengen ngobrol-ngobrol malam itu 15 menit, habis 15 menit ngobrol kemudian mereka lanjutkan lagi ibadahnya. Nah, mungkin ada sentuhan-sentuhan, pegangan suami misalnya tanpa syahwat, maka tidak ada masalah. Misalnya ketika mau pamitan, istrinya mungkin menjaga anak-anak di rumah, suaminya sedang i'tikaf, lalu istrinya pamitan mau pulang, misal begitu. Suaminya mencium kepala istrinya. Hal ini tidak dipermasalahkan, boleh. Karena sentuhan-sentuhan yang seperti ini tidak dianggap sentuhan yang diiringi dengan syahwat, maka tidak ada masalah. Baik, yang ke-9. Seorang wanita yang sedang mustahadah ini keluar darah penyakit yang terus-menerus mengalir. Maka kondisi yang seperti ini perempuan itu tetap diperbolehkan untuk melanjutkan i'tikafnya. Tapi kalau darah haid yang keluar, tiba-tiba di malam itu keluar darah haidnya, maka secara otomatis i'tikafnya batal dan dia bersegera untuk mengemas kembali barang-barangnya, pulang lagi ke rumah. Jadi tidak dilanjutkan i'tikafnya di masjid, dikemas lagi barang-barangnya, dibawa pulang untuk pulang ke rumah. Jadi ibadahnya dilanjut saja di rumah, tidak boleh di masjid. Baik, yang ke-10. Seorang wanita diperbolehkan mengunjungi suaminya yang sedang i'tikaf. Ini pernah dilakukan oleh beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang beriktikaf lalu dikunjungi oleh istrinya. Dan boleh juga kadang seperti yang dilakukan Rasul SAW, rambutnya disisir, dirapikan oleh istrinya, boleh, tidak ada masalah. Mungkin istri ngantarin makanan buat suaminya, ini dianjurkan, tidak ada masalah. Baik, yang terakhir, diperbolehkan mengkhitbah dan mengadakan akad nikah dengan seorang wanita yang sedang beriktikaf. Jadi nggak batal iktikaf seorang wanita, misalnya tiba-tiba dia iktikaf lalu dijodohkan dia dengan laki-laki. Di malam itu dipinang, dilamar seorang laki-laki di masjid, dilamar. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Asalkan memang tujuan dia beriktikaf itu bukan untuk cari jodoh. Memang dia mau iktikaf karena Allah. Ternyata ada ibu-ibu melihat, Masya Allah ini anak soleha sekali, ada orang tuanya juga sedang iktikaf di situ. Lalu kemudian dia juga punya anak laki-laki yang juga iktikaf. Lalu ibu sama ibu-ibunya ini kenalan, yuk kita jodohin yuk anak kita gitu. Ayo, langsung dilamar sama keluarga si laki-laki. Diterima lamarannya oleh keluarga perempuan. Boleh, boleh. Batal iktikafnya? Tidak batal. Itu kalau lamaran. Lamaran boleh. Jangankan lamaran, akad nikah, langsung akad nikah misalnya di masjid itu. Ayo kita nikahin aja anak kita. Ayo, misalnya begitu. Saya terima dan seterusnya. Saya nikahkan, saya terima, terjadi akad nikah di saat i'tikaf itu, maka kata para ulama boleh hukumnya. Dan itu tidak membatalkan ibadah i'tikaf yang dilakukan oleh wanita tersebut. Baik, demikian kajian singkat kita, semoga bermanfaat. Telah selesai pembahasan kita pada jilid 1 fikih wanita ini. Masya Allah, sudah kita selesaikan satu kitab ya. Di jilid 1-nya, tapi ini masih jilid 1-nya. Ada jilid keduanya yang alhamdulillah belum tentu nih kita bisa selesaikan bacaan satu kitab seperti ini kalau sendirian. Saya juga belum tentu baca ini buku gitu kalau saya sendirian tanpa juga ngajar. Tapi buku-buku yang senada mungkin saya pernah baca gitu. Buku-buku yang senada atau buku-buku yang hampir sama pembahasannya. Tapi kalau khusus buku-buku seperti ini belum tentu juga saya bisa selesai bacanya gitu. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan kajian seperti ini, kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa menuntut ilmu, sama-sama bisa bertafakuh dalam beragama ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di sisinya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barangkali ada yang ingin dipertanyakan ibu-ibu sekalian, silakan. Ya. Ya.
Ya, barakallahu fiik. Jadi di antara aturan di dalam membeli komoditi riba. Komoditi riba itu kan termasuk emas, kemudian uang alat tukar kita itu termasuk komoditi riba. Di antara syaratnya transaksi ini adalah dengan iya dan biadin. Iya dan biadin itu dibayar kontan. Bayar kontan itu tidak kita pahami hanya sekedar menggunakan uang tunai, tidak. Transfer pun boleh. Boleh selama hal itu dilakukan di majelis yang sama ya, di satu majelis. Kita berada di mana misalnya? Di toko A. Kita melakukan transfernya itu di situ gitu. Seketika itu kita transfer, lalu kemudian kita tunjukkan ini bukti transfernya sudah berhasil ya. Oh ya, kita sudah tanyakan tadi emasnya kan berarti kan sudah ada pembicaraan di awal kan ya. Kita sudah pembicaraan di awal, saya pengen emas yang begini, sekian karat, sekian gram misalnya. Berapa? Sekian juta. Udah kita transfer nih sekian juta. Berhasil kita tunjukkan. Lalu kemudian setelah berhasil tadi, baru kemudian kita akad. Akadnya, saya beli ya, nih. Sudah saya transfer. Iya, saya jual. Kalaupun dia tidak mengatakan saya jual, penting dia sudah serahkan ke kita emas itu, maka sah jual belinya. Sah. Jadi transfernya itu dilakukan di mana? Di majelisnya itu. Jangan ditransfernya di rumah, kemudian besoknya kita datang ke sana. Besok baru kita ambil emas itu yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau cara pembayarannya dengan cara transfer itu tidak dipermasalahkan. Karena kan transfer itu kan juga tunai kan ya. Tunai, dia bayar tunai kontan di situ. Itu yang dimaksud hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau misalkan teman dengan teman gitu Ustaz. Oh pakai WA nih barangnya ini nih gram-gramannya ini terus dia transfer itu enggak boleh Ustaz. Enggak boleh. Karena nggak satu majelis tadi. Oh, iya, kan beda kan ya, temannya di mana, WA dia di mana gitu. Nah kalau dia misalnya hanya sekedar nanya-nanya dulu, ada nggak emasnya begini-gini, ada, coba dulu kirimin fotonya, berapa gram ini, sekian gram, baik saya tertarik, saya mau belinya. Oh ya udah mau belinya, tapi nanti belum akad jual beli dulu, kita ketemuan di mana, ya udah ke rumah ya. Nah kita datang ke rumah, ternyata kita nggak bawa uang tunai, tidak bawa uang cash, kita transfer di rumahnya tadi. Sampai kita di rumahnya, sudah kita lihat emasnya cocok, lalu kemudian kita transfer. Bukti transfernya sudah berhasil di hari itu juga, di rumah itu juga, baru kemudian kita boleh mengambil emas itu. Ya, ribet ya, ya begitulah. Tapi lebih berkah memang. Memang terlihatnya kan sama aja Ustaz. Sama aja. Saya misalnya di rumah saya mau transfer juga, namanya juga transfer. Nanti saya ke rumahnya dia juga transfer. Apa bedanya? Nah, itulah kadang-kadang kita terlalu idealis gitu. Lebih mendahulukan idealnya. Sehingga kita menyampingkan syariatnya. Harusnya syariatnya dulu yang kita dahulukan gitu. Nah, begitulah syariatnya, maka kita harus ikut patuh dengan aturan syariat. Ya, Allah alam bisawab. Silakan. Apa Ustaz kalau puasa daun itu kan sehari ya, sehari puasa, sehari tidak. Itu batasannya sampai kapan ya Ustaz? Ada batasannya? Enggak ada, sampai setahunan penuh kalau dia bisa melakukan itu alhamdulillah. Sampai setahun penuh. Jadi dari Ramadan ke Ramadan. Kalau nggak bisa ya sampai berapa bulan dia bisanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada batasan tertentu. Misalnya dia dalam 2 bulan ini kelihatannya ngedrop gitu, kesehatannya tidak membaik. Nah, libur dulu dia puasanya sampai nanti kesehatannya membaik lagi. Nah, nanti mulai lagi dia puasa Daudnya. Itu berarti mulai yang pertama. Besoknya berbuka, besoknya berpuasa lagi dan seterusnya begitu. Sampai dia mampu. Sampai kapan dia mampunya? Sampai itulah dia dibolehkan untuk melakukan puasa Daud itu. Jadi tidak ada batasan berapa maksimalnya dan berapa minimalnya, tidak ada. Batasannya adalah sampai kemampuan kita. Sampai di mana kemampuan kita? 2 bulan, 3 bulan, silahkan. Ada di antara kaum muslimin yang mereka puasa Daud itu sampai 10 tahun dia sudah rutinkan. Masya Allah, 10 tahun dia rutinkan
puasa itu. Kecuali di hari-hari yang diharamkan tadi ya. Di hari-hari yang diharamkan tadi dia nggak berpuasa. Misalnya di hari-hari yang diharamkan tadi ayamut tasyrik, itu kan 4 hari berturut-turut tuh. Idul Adha, kemudian tanggal 11-nya, tanggal 12, tanggal 14, itu kan berarti 4 hari dia nggak boleh puasa itu kan. Nah, nanti di tanggal 15-nya dia berpuasa, di tanggal 15-nya itu sudah terhitung lagi awal dia memulai puasa Daudnya. Besoknya dia tidak berpuasa, besoknya dia lanjutkan lagi puasanya, dan begitu seterusnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Untuk memulainya di hari apa aja boleh? Boleh di hari apa aja, kita yang penting niatnya itu di awal kita puasa Daud gitu aja. Mau kita mulai di hari di hari Senin besok, atau mungkin di hari Ahadnya, atau di hari Selasa, silakan. Tapi ketika dia berpuasa itu jelas niatnya puasa itu adalah puasa Daud, sehingga ketika sudah jelas niatnya, dia bisa memastikan besoknya dia tidak berpuasa, besoknya lagi dilanjut berpuasa karena niatnya sudah puasa Daud. Jadi tidak ada ketentuan di hari apa memulainya, Ustadz. Nggak ada ketentuannya. Silahkan mulai dari hari apa aja, di bulan apa aja untuk puasa Daud ini. Tidak ada ketentuannya. Kalau kebetulan itu adalah puasa Daud, boleh. Boleh, double. Misalnya di hari Senin itu dia puasa Daud nih. Di hari Senin itu dia puasa Daud, sekaligus dia niatkan puasa Seninnya, dan itu dan itu bulan Syawal juga misalnya. Entahkah itu bulan Syawal juga dia puasa juga lagi puasa Syawalnya. Berarti satu pengerjaan puasa kadang 3 niat bisa berkumpul di sana. Boleh, tidak ada masalah insyaallah. Dia dapat double pahalanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi yang ini diskusikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur yang panjang. Semoga Allah selalu memberkahi diri kita, keluarga kita, harta kita, dan usia kita semua. Semoga sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita bisa pergunakan untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada pagi yang berbahagia ini perkumpulan yang mendatangkan keberkahan, perkumpulan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan perpisahan kita dari majelis ini tidak meninggalkan dosa di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.